Pak Ongki kan udah financial freedom dari kapan-kapan lah ya sebenarnya. Sebenarnya secara uang kan you don't need to do this business anymore. Tapi ternyata sampai hari ini pun Pak Ongki masih melakukan bisnis ini. Kenapa, Pak? Buat saya sih, kalau di bisnis jaringan, satu mungkin sudah habit. Kedua, saya lihat ini bisnis benar-benar bisa membantu orang dari berbagai aspek. Jadi bukan hanya uang saja yang dilihat gitu. Bapak pernah nggak sih kayak berasa jenuh banget? Kayak udah deh nggak usah lakukan ini gitu. Pernah nggak Pak ada perasaan itu Pak? Menurut saya, orang akan jenuh kalau dia itu belum mencintai apa yang dia kerjakan. Good morning Pak Onggi. Good morning Fari sama Michael. I'm fine, how are you? We're great Pak. Wah, thank you banget ya Pak untuk waktunya karena ya buat kami nih satu kehormatan banget nih kita bisa one on one kayak begini. Kapan lagi ya Pak? Ya, happy juga bisa saling tukar pikiran ya. Iya, ini kan selama ini kita dengar Pak Onggi interview atau juga diinterview sama orang lain ya, tapi ini sekarang kita dapat kehormatan untuk bisa ngobrol sendiri sama Bapak, jadi tanya-tanya langsung gitu ya Pak. Kita happy banget nih. Sama-sama Fari. Ya. Ya, ini kita udah siapin beberapa pertanyaan nih Pak. Oke, pagi Pak. Pagi-pagi, Michael. Pak, kalau saya boleh tahu balik ke masa kecil Pak Onggi ya, itu dengan keadaan Pak Onggi seperti dulu itu pernah dibully nggak Pak? Oh, bully itu sudah makanan sehari-hari waktu kecil. Oh. Karena bully dari macam-macam lah. Karena contoh dulu kan badan saya kecil. Entah kenapa teman-teman saya yang lain gitu kadang-kadang suka bully aja, diajak berantem kayak gitu-gitu. Ya kemudian karena ada perbedaan sedikit juga waktu antara pribumi sama keturunan gitu ya. Mungkin saya dianggap Chinese gitu. Kan kita sekolahnya di negeri. Di negeri itu mayoritas kan pribumi. Jadi sering juga dibully gitu. Waktu kita tumbuh dewasa ketemu sudah nggak ada perasaan itu dan wajar lah bully anak kecil. Sering terjadi. Kebanyakan orang sih Pak, ya mungkin sampai sekarang pun ya, orang tua itu punya keinginan untuk anak-anaknya bisa bertumbuh nanti menjadi dokter lah, menjadi orang-orang hebat gitu loh. Dulu orang tuanya Pak Onggi pernah punya keinginan gitu nggak untuk Pak Onggi atau buat saudara-saudaranya Pak Onggi? Saya nggak tahu dalam hati kecil orang tua ya, tapi nggak pernah diungkapkan. Nggak ada kemungkinan ke sana. Karena kondisi finansial yang tidak memungkinkan, istilahnya bisa besarkan anak sudah bersyukur. Apa sih ketakutan Bapak waktu masih kecil? Itu kan setiap orang kan pasti punya ya, sampai sekarang pun gitu ya, orang kan pasti punya ketakutannya sendiri-sendiri. Dulu waktu masih remaja atau mungkin masih dulu banget gitu ya, Bapak ingat nggak Bapak punya ketakutan apa? Yang ketakutan saya paling takut adalah kalau orang tua saya meninggal gitu. Ya, walaupun kita keluarga miskin gitu, tapi harmonis banget. Kita dengan orang tua sayang banget sama papa gitu ya. Jadi saya masih ingat tuh waktu dia kerja itu kan mesti jalan kaki gitu ya. Ke jarak tertentu baru ada mobil. Itu pun namanya mobil taksi kayu gitu. Nah dari kampung saya jalan keluar tuh pagi-pagi saya temani dia keluar. Pulang juga gitu. Pulang saya sudah jalan kaki gitu, tunggu di depan dia turun itu. Begitu dia turun kita jalan kaki lagi kurang lebih 1 kilometer masuk ke rumah kita. Wow. Ya ketakutan itu adalah ketakutan, wah kalau orang tua saya meninggal gimana ya gitu. Ada kekhawatiran gitu. Jadi waktu itu kecil juga nggak ngerti how to handle gitu. Cuma rasa takut aja kalau kehilangan orang tua karena dekat banget gitu. Dan waktu ayahnya Pak Onggi waktu itu akhirnya meninggal, terus bagaimana Bapak handle itu gitu ya? Maksudnya saya nggak kebayang. Ya kehilangan banget sih. Saya bisa membawa mimpi berkali-kali loh, percaya nggak waktu sepertinya dia masih hidup. Jadi kadang-kadang mimpi itu bisa nangis sendiri pagi gitu. Papa masih di situ. Gitu. Setelah buka mata, oh nggak ada gitu, nangis lagi gitu ya. Kehilangan banget. Ya
Mungkin karena dulu kan juga masih kecil kan banyak teman juga main-main gitu ya. Jadi teman main-main, dengan cara main itu mungkin pelan-pelan bisa menerima kenyataan lah bahwa, beliau juga nggak muda waktu itu meninggalnya 72, tua banget juga enggak ya untuk era sekarang. Iya. Tapi dulu kita sudah lihat berusia gitu. Hmm. Ya lama-lama bisa menerima kenyataan itu. Nih gantian. Kalau nggak saya terus nih Pak. Dalam menjalankan bisnis ini, dalam hidupnya Pak Onggi kan mungkin along the way itu Pak Onggi dapat suatu apalah ya istilahnya pencerahan atau apapun ya Pak ya yang bikin Pak Onggi udah yakin gitu loh. Oh, this is what I'm supposed to do in life. This is what I'm meant to be. Kalau memang itu terjadi ke Pak Onggi ya, mungkin bisa di-share Pak kejadian apa yang bikin Pak Onggi udah kayak firm double job. I'm going to do this for the rest of my life gitu. Saya rasa banyak orang di dunia ini yang dari lahir sampai udah waktunya dipanggil sama Yang Maha Kuasa tuh nggak pernah menemukan tujuan hidupnya gitu Pak. Mungkin Pak Onggi bisa share sedikit tentang itu. Dalam perjalanan hidup saya kan, saya juga pernah menjadi eksekutif gitu ya di perusahaan yang cukup besar. Kemudian juga sebagai pengusaha kecil-kecilan ya waktu itu gitu. Jadi dari 2 kuadran ya, kalau istilah Robert Kiyosaki kan kuadran E dan kuadran S itu saya alamin dan saya belum menemukan gitu. Jujur belum menemukan di bisnis maupun sebagai kuadran E itu mendapatkan pencerahan, istilah kamu pencerahan termasuk di dalamnya. Lebih-lebih lagi tentang mental gitu ya, pembentukan mental, karakter gitu dan hampir tidak ada gitu. Tidak selengkap di dalam bisnis jaringan. Nah, kemudian saya juga melihat senior saya ya. Waktu itu saya ada seorang mentor dari Malaysia dan setiap datang kan dia selalu membawa materi-materi ke saya. Zaman itu kaset. Saya selalu dengarin, wow enak banget ya kalau orang sukses di bisnis jaringan. Dan di samping itu saya juga banyak mengumpulkan materi-materi tentang network marketing waktu itu karena ingin ngerti lebih jauh. Wah saya lihat, saya juga baca success story-nya mereka gitu ya. Wow, enak banget ya. Mereka terbang sana, terbang sini. Saya kan orangnya suka bebas ya. Seperti saya bilang waktu kecil saya juga sempat berpikir untuk keliling dunia. Tapi setelah kerja sekian lama nggak pernah terjadi. Tapi saya lihat kenapa orang di bisnis jaringan tuh kok bisa ya, bisa keliling dunia. Kemudian mereka melakukan kebaikan-kebaikan yang luar biasa menurut saya. Karena banyak orang yang mereka selamatkan indirectly ya. Dalam hal ekonomi, dalam hal mental dan karakter. Saya bilang one day saya mau seperti orang ini. Ya hari ini ya saya bisa ke berbagai kota, berbagai belahan dunia untuk membagi pengalaman saya yang saya juga lihat contoh kontribusi di bootcamp itu kan banyak orang berubah hidup. Even di FFG kan banyak orang mengalami perubahan hidup dalam berbagai aspek lah, baik kesehatan, mental, karakter dan sebagainya. Ya saya merasa bahwa ini sesuatu yang harus diwariskan dan harus diteruskan oleh generasi akan datang di FFG gitu. Pak Onggi menjalankan bisnis ini kan ya ketemu banyak orang ya Pak ya. Seperti kita tahu juga kan banyak orang di luar sana dengan berbagai macam egonya mereka dan kita juga kadang-kadang kena egonya kita gitu. Ya banyak orang yang merasa IKEA bukan sponsor toko furniture ya Pak ya. I know everything already itu. Ya, ya. Walaupun ya saya sendiri ya Safari dan saya juga dalam perjalanan menjalankan bisnis ini kan juga ketemu yang kita orang yang secara ekonomi kita memang bantu gitu, cuman udah tahu orang itu sangat butuh uang tapi malah kok kayaknya lebih belagu gitu loh Pak daripada orang yang punya uang. Saya rasa Pak Onggi dalam perjalanan hidup pasti banyak ketemu macam-macam kayak gini. How did you handle berbagai macam ego orang di luar dan juga yang mengatasi ego pribadi itu Pak? Menarik sih. Makanya saya bilang bisnis ini bagus banget ya, bagus banget untuk melatih kita punya kesabaran juga ya, melatih humbleness juga. Saya masih ingat tuh waktu berapa tahun yang lalu lah, saya sudah financial freedom sebenarnya. Jadi saya lagi prospek seorang anak muda, pakai dasi gitu ya, pakai dasi keren gitu. Saya anak muda itu paling umur sekitar 21 gitu. Jadi pada saat saya duduk bersama dia, mau saya presentasikan bisnisnya,
Dia ya gaya anak muda gitu, dengan gayanya gitu kan. Memang penghasilanmu berapa Pak Onggi? Berapa sebulan? Ya, karena saya tahu kurang lebih kalau anak muda kerja umur 21 gaji berapa kan saya tahu Mm, di Jakarta gitu kan. mm. Ya saya bilang cukup lah untuk hidup sehari-hari sederhana. Ya, tapi kan Ini nggak mungkin kita, kayaknya Pak ya Onggi terlalu humble. saya kan juga nggak mungkin tunjukin saya punya income berapa, kamu Iya. berapa sih penghasilan kamu di kantor gitu. Nggak juga, karena percuma untuk mengajak orang berdebat tentang begitu. Lagi pula kalau bicara tentang penghasilan, jangan dibandingkan lah. Siapa sih penghasilan kita? That's why kenapa dalam bisnis saya belajar bahwa menarik gitu. Karena saya ketemu juga orang yang sangat kaya gitu ya. Kadang-kadang setelah ngobrol sama dia, saya malu-malu sendiri gitu. Nangkap nggak? Kadang-kadang kan kita namanya ego manusia itu adalah kadang-kadang kita sedikit show off juga tanpa kita sadarin sebenarnya ada show Hmm. off-nya. Tapi setelah saya ngobrol sama orang-orang yang seperti ini, gila ya. Saya tuh tidak ujung kukunya dia gitu. Tapi tapi dia ngobrolnya pun nggak ada show off-nya sama sekali, humble banget gitu. Juga nggak mau tunjukkan siapa dia. Setelah saya cari tahu siapa ini orang, semakin malu saya. Belajar dalam bisnis ini, ketemu orang yang kaya, yang super miskin, yang sangat educated dan tidak educated, dan macam-macam. Orang itu memang menarik. Buat saya sih menarik gitu. Membekali hidup saya gitu kan. Nah, tadi Pak Onggi bilang ya, Pak Onggi kan udah financial freedom dari kapan-kapan lah ya sebenarnya. So, mungkin bayangan saya pernah ngomong sama Fahri, mungkin Pak Onggi kalau tiap kali kedip tuh ya di bank account-nya tuh berak uang masuk gitu ya. Jadi sebenarnya secara uang kan you don't need to do this business anymore. Tapi ternyata sampai hari ini pun Pak Onggi masih melakukan bisnis ini. Kenapa, Pak? Buat saya sih, kalau di bisnis jaringan, satu mungkin sudah habit. Kedua, saya lihat ini bisnis benar-benar bisa membantu orang dari berbagai aspek. Jadi bukan hanya uang saja yang dilihat gitu. Memang saya tahu terjadi di masyarakat adalah orang melihat MLM itu uang melulu, uang melulu. Jadi banyak orang salah paham gitu. Pada dasarnya MLM itu is about personal development. Saya bersyukur itu adalah tentang personal development saya gitu. Bayangkan nggak dari seorang Onggi yang nggak percaya diri gitu ya. Saya pernah satu kali ada training di Surabaya, mungkin training sekitar ada 300-400 orang di ruangan itu ya. Kan kita nggak tahu siapa di situ. Jadi saya ngomong kan, ya biasa saya ngomong ya apa adanya, ya karena sharing pengalaman aja gitu. Setelah selesai sharing itu saya turun di panggung, menuju ke belakang itu, salah satu orang ikut di belakang saya gitu. Nggak lama dia cubit saya dari belakang. Wah, Onggi gitu kan. Masih ingat saya nggak gitu? Oh ingatlah saya bilang gitu. Oh gila, kamu seperti ini. Dulu kan kamu waktu kuliah itu penakut, pemalu, nggak percaya diri, pendiam. Kok saya lihat kamu di panggung tuh hidup banget ini. Setelah dia ngomong itu saya juga sadar, iya ya, kok saya berubah ya. Jadi mungkin orang lain bisa menilai perubahannya. Memang saya juga merasa perubahan banyak lah. Saya keep on improving ya. Bukan berarti saya sekarang sudah sangat oke, enggak juga. Saya masih merasa bahwa saya harus banyak perbaiki di banyak aspek gitu. That's why saya sampai hari ini saya terus melakukan namanya morning shower, morning feeding. Saya enjoy banget. Benar loh, kalau saya bisa menikmati buku gitu kadang ya. Buku, saya bisa menikmati banget. Dan saya sekarang kan juga ada YouTube channel gitu ya, juga ada podcast gitu ya. Saya kadang-kadang ya nggak, kalaupun nggak baca saya nikmati podcastnya, saya kadang nikmati YouTube-nya. Pokoknya ada waktu senggang saya selalu isi dengan itu. Buat saya semakin mengisi gitu ya, semakin merasa butuh, semakin merasa oh saya banyak hal nggak ngerti ya gitu. Dulu kan kita punya anggapan bahwa belajar itu anak kecil lebih cepat gitu. Orang sudah umur tertentu nggak perlu belajar lagi dan otaknya sudah pasti sudah fix di situ. Ternyata enggak loh. Lately saya temukan jawabannya enggak. Otak kita tuh terus bertumbuh. Namanya neuroplasticity gitu. Nah, itu otak kita tuh bertumbuh gitu. Nah, itu memicu saya semakin mau belajar. Ternyata semakin kita belajar, itu dampaknya bukan hanya kita nggak pikun, bukan hanya sekedar nggak sesederhana itu aja nggak pikun, ya, ya karena kita otaknya aktif, tapi itu dampaknya juga kepada kesehatan ternyata. Karena otak itu grow, itu energinya dan sebagainya grow,
fisik kita ikut grow ke aspek-aspek yang lain. Sehingga memang learning itu dampaknya tuh luas banget. That is why learning attitude FLC kan ditekankannya, learning Ya. attitude. Karena disitulah sebenarnya kualitas manusia itu bisa diperbaiki. Saya percaya ya, kalaupun karakter orang nggak oke gitu, kalau dia mau memperbaiki karakternya gitu ya, habitnya bisa gitu, asal dia putuskan mau gitu. Ya, kita temukan jawabannya sebenarnya tergantung orangnya mau atau tidak. Gitu. Oke. Pak, tadi kan Bapak ngomong tentang personal development ya. Saya tertarik banget nih karena kami punya 2 anak. Jadi, satu umur 13, satu baru kemarin ulang tahun Pak, ke-9. Wow, kasih salam ya, salam. Nah, saya kepengen tahu nih caranya Bapak untuk mendidik mereka secara personal development segala macam itu bagaimana Pak? Karena kan ya kami juga lakukan nih misalnya kayak morning walk gitu ya, terus baca buku atau apapun gitu. Saya sih seneng gitu lihat-lihat YouTube atau podcast yang membangun juga ya seperti tadi Bapak bilang. Tapi waktu saya udah mau transfer ilmu nih ke anak-anak, yang kecil sih masih oke gitu ya, tapi yang udah lebih besar nih, dia kayaknya udah mulai, nih mami nih setiap kali ngomongnya personal development lagi personal development lagi. Itu gimana tuh Pak caranya? Ada kiat-kiat tertentu nggak sih kita sebagai parents gitu ya, gimana sih caranya supaya membangun interest itu gitu di anak supaya mau ya. Karena kan kita kepengennya terbaik ya nggak sih Pak buat anak-anak, tapi mungkin caranya yang, mungkin mereka mikir, "Aduh lagi-lagi dikasih lagi, kayaknya bosen," dan lain-lain gitu. Kalau Bapak gimana Pak dengan anak-anak Bapak? Anak muda sekarang nggak bisa kita harus mereka beda dengan zamannya kita. Waktu kita kecil orang tua kan bisa semacam tanda kutip Iya sangat berkuasa kan. Hak iya veto surplusnya di tangan orang tua gitu. Kalau angkatan saya kan di istilah angkatan boomers gitu ya. Kalau angkatan Fahri sama Michael di angkatan X lah, generasi X. Yang kemudian ada generasi milenial. Sekarang sudah ada generasi namanya Z gitu ya. iya Nah, mereka ini iya cara berpikirnya sudah sangat berbeda. Better kita dengan mereka jadi teman. Kadang-kadang ilmu mereka lebih banyak dibanding kita. iya iya Pak, bener. Nah, sebenarnya yang kita perlu wariskan ya, menurut saya yang perlu kita wariskan adalah wisdom. Jadi kalau ilmu dengan mereka jangan bertanding lah, serius. Maksudnya pengetahuan umum gitu ya. Yang perlu adalah wisdom. Menurut saya wisdom, Iya spiritual itu mereka cari di Google nggak ketemu. iya, betul. Mereka di Google nggak ketemu, mereka cari di ensiklopedia nggak ketemu. Namanya wisdom, sesuatu yang spiritual Mhm, itu yang bisa mereka rasakan dari kita. Nah, mungkin itu yang kita harus turunkan itu ke, iya menurut saya untuk iya, bener angkatan ke banget. depan gitu ya. Iya. Orang tua itu mesti harus wariskan apa wisdom, wariskan ke mereka adalah tentang spiritual yang oke. Karena yang lain udah dah, jangan bersaing sama anak muda deh. Bukan kita give up ya, bukan kita give up. Tapi Iya, yang tidak bisa tandingin kita gitu ya. Misalnya contoh lah, Michael dengan Fahri dengan 2 anakmu. Anakmu bagaimanapun tidak bisa bersaing dalam jam terbang kalian. Nah, jam mhm terbang ini kan banyak wisdom di dalamnya. Kalau mhm, kalau kita sebagai orang mau belajar, mau bertumbuh ya, pasti banyak wisdom. Nah, wisdom ini yang dibutuhkan anak sekarang. Ya. agree, Pak. Pertama dulu ya tentang dengan anak-anak gitu ya. Waktu mereka masih kecil banget, setiap malam mau tidur saya cerita gitu. Ya, Mhm. cerita-cerita saya buat lucu gitu ya. Jadi mereka tuh ketagihan malah. Siap tidur mesti minta, Pi cerita, Pi gitu kan. Nah, Oke. wisdom tertentu saya selipkan di dalam cerita itu. Jadi tanpa mereka sadari sebenarnya saya sudah tanamkan apa yang boleh, apa nggak boleh, dan kayak gitu-gitulah. Tapi setelah tumbuh dewasa ya biar mereka sendiri yang menilai gitu ya. Setelah Mmm, dewasa mereka udah tahu lah apa yang harus mereka lakukan atau enggak. Dan kedua anak saya juga ikut bootcamp kan terakhir kan. Dan Pak Onggi kan begitu banyak kegiatan, begitu banyak harus traveling ya untuk semua ini, baik untuk pertemuan-pertemuan, melakukan training, melakukan bisnis. How do you manage the time, Pak, dengan family?
Itu juga Hmm. pertanyaan saya, Pak. Iya, karena ya kalau misalnya Kak Fari dan saya waktu misalnya ikut IM2 harus ada training, nah apa kadang-kadang kan akan ya pergilah Gi, you never spend time with us ya, tapi sebenarnya nggak true kita teman ya. Tapi ngeliat frekuensi travelingnya Pak Onggi ya, as a global citizen, nah bisa dibilang itu gimana Pak bagi waktu dengan keluarga Pak? Tidak ada COVID-19 itu saya hampir setiap minggu itu ada bersama keluarga. Jadi kalau saya di Singapura tuh saya hampir tidak lakukan aktivitas. Saya boleh tak katakan dari pagi sampai malam tuh di rumah. At home saya tidak kemana-mana karena saya tahu bahwa sedapat mungkin saya tidak janji gitu. Karena waktu saya adalah untuk family time gitu. Walaupun gitu ya, walaupun sebenarnya banyak keyakinan salah di masyarakat atau juga kadang-kadang hanya sebagai alasan saja gitu ya bahwa mesti spend time dengan anak yang nggak selalu benar. Nah, saya ngomong itu bukan untuk bela diri, ini untuk kebenaran umum. Sebenarnya kualitas orang tua gitu ya, itu lebih penting, kualitas pikiran, kualitas dari berbagai aspek orang tua itu lebih penting dibandingkan waktu dia dengan anak itu. Contoh, dulu Michael juga emosional gitu ya, bisa mukul anak Ya. tuh bisa sampai itu kan saya dengar testimoni di bootcamp. Setelah bootcamp memang berubah kan. Nah, bayangkan nggak kalau kamu spend waktumu dengan emosimu yang dulu itu ya, semakin spend waktumu semakin dengan anakmu. Yang terjadi suatu saat anak bisa marah sama kamu, benci sama kamu. Jadi bukan berarti berapa banyak waktu yang kita spend dengan anak kita, tapi energi apa yang kita dengan anak kita. Kalau kita energinya marah sama dia gitu ya, karena mungkin kita dapat tekanan dari luar, kita menekan yang lemah kan. Yeah. Itu sudah otomatis itu manusia. Nah kita menekan yang lemah, anak itu kan lemah gitu. Nah tapi kan yang lemah ini kan juga punya feeling, punya perasaan, punya insting, dan dia bertumbuh juga. Lama-lama dia tahu, wah ini orang tua saya jadi korban dia kemarahan. Nggak mau dong orang jadikan korban gitu. Nah dia luka gitu. Nah pada saat tinggalan luka ini kita banyak kejadian di bootcamp kan. Yeah. Sering anak itu kadang mau bunuh orang tuanya karena luka gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, waktu kita kalau 24 jam kalau isinya dengan anak itu isinya hanya marah, ngomong yang kotor, atau berantem di rumah saja. Nah sekarang kualitas apa yang kita serahkan ke anak itu? Bukankah waktu semakin banyak semakin bahaya kalau gitu? Yeah. Malah saya bilang kalau seperti itu kualitasnya, jangan ketemu anak malah lebih bagus. Iya. Serius. Betul, Semakin betul, ketemu semakin meracunin dia kan? Iya. Betul nggak? So jangan menggunakan alasan bahwa kita mesti spend waktu dengan anak kita biar anak kita ini memang benar. Tapi waktu dengan anak itu kualitasnya apa? Cara berpikir kita apa? Saya banyak melihat keluarga FFG di sini ya, tanpa harus mendampingi anak itu belajar. Banyak tuh anaknya lulus dengan nilai sangat tinggi. Iya. Benar. Bahkan saya lihat ada yang cum laude dan sebagainya. Tanpa orang tuanya harus dampingin dia terus. Jadi bukan berarti saya ngomong itu jangan salah ditafsirkan ya. Kalau gitu kita biarkan anaknya enggak juga gitu. Tergantung kualitasnya kita dan kualitas kita dengan mereka. Nah pada saat kalau anak itu sudah punya kesadaran belajar, kita nggak perlu di sampingnya dia kok. Semakin kita di sampingnya dia, kalau kita salah membawa dia pressure gitu. Iya kan? Iya. Betul banget, Pak. Betul banget, Pak. Ya gitulah kurang lebih ya. Ketika Pak Onggi menjalankan bisnis ini, ada nggak suatu momen yang sangat memorable untuk Pak Onggi, whether itu membuat Pak Onggi terharu ketika melakukan bisnis, atau bikin melongo, atau bikin ketawa nggak ada habis-habisnya, mungkin Pak Onggi bisa share salah satu pengalaman itu, Pak? Yang mau emosionalnya sedih atau yang happy? Boleh, dua-duanya boleh, Pak. Ya banyak kejadian yang mengharukan juga ada, juga lucu juga ada gitu. Ya salah satu yang menampar saya ya sebenarnya, saya masih ingat saya membantu donen saya. Waktu itu saya sudah married nih. Donen saya ini rumahnya gede banget, mobilnya tuh mewah banyak gitu ya. Pengusaha mebel yang cukup besar di Surabaya. Waktu saya datang ke rumahnya bantu home meeting 1 kali, 2 kali. Akhirnya dia kan kenal sama istri saya, kenal sama saya gitu ya. Saya bantu kesekian kali, mungkin dia melihat kok bajunya itu-itu aja, baju istri saya ya. Itu-itu aja gitu.
Selesai presentasi, home meeting, bubar gitu. Kemudian nyonyanya itu, istrinya itu masuk kamar, kasih saya istri saya baju bekas. Ada mungkin 5-6 biji gitu. Waktu itu ada 2 perasaan. Perasaan bahwa dia care gitu sama kita. Perasaan yang lain saya merasa bahwa, kok sampai sebegitu itunya Onggi gitu. Kamu benar deh. Ya perasaan tuh nggak nyaman. Nggak nyaman dalam arti ego sebagai cowoknya kayak gitu ya. Kalau Bapak boleh kasih suggestion gitu ya, bagaimana caranya overcome the feeling of, aduh, kok kayaknya muter-muter begitu aja, kayaknya jalan di tempat atau lari di tempat gitu ya. Jadi Bapak bisa kasih tips apa nih Pak? Feeling misalnya jalan di tempat, muter-muter tempat itu pasti ada lah. Semua pelaku jaringan saya yakin itu pernah mengalami, termasuk saya. Jadi kembali lagi mesti belajar lihat hasil akhirnya apa gitu. Kalau kita ngerti bahwa hasil akhirnya itu luar biasa, kalau nggak salah di FGTV kan saya sharing di situ bahwa saya tahu bahwa bisnis jaringan tuh begitu bagus buat saya, begitu banyak aspeknya. Saya belajar gimana cara menikmati aja. Memang untuk menikmati proses itu kalau bicara gitu memang gampang gitu ya. Tapi kalau kita sangat kuat pegang gitu ya, sangat kuat. Lama-lama kita nikmati kok. Saya percaya lah, misalnya contoh ya, kita bilang olahragawan Aderai gitu, lihat badannya gitu. Coba kita mau jadi dia, gitu ya. Gaya-gayaan gitu ya, gaya-gayaan. Saya bisa tuh seperti Aderai. Ya kan? Push up hari pertama masih rajin nih. Hari kedua masih rajin nih. Hari ketiga masih rajin nih. Ya kan? Iya. 10 hari, 15 hari. Waduh hujan nih, hujan. Iya kan? Kita pakai hujan untuk alasan enggak keluar. Tadi malam kurang tidur aja. Udah absen lagi. Iya kan? Kita pasti menemukan alasan-alasan apa untuk membuat kita berhenti gitu sih. Nah, buat seorang Aderai, saya sangat percaya di dalam prosesnya dia nggak peduli udah mau hujan kayak, mau badannya nggak enak kayak, mau dia kurang tidur kayak, dia terus datang ke gym. Kalau nggak percaya coba dengar si Arnold Schwarzenegger bicara bagaimana dia menjadi seorang binaragawan juara dunia, bagaimana dia menjadi seorang bintang film. Dengarkan aja dia. 6 jam di gym tiap hari. Wow. Tidak peduli kondisi apapun. Coba dengarkan dia cerita di situ. Dan saya yakin bukan Arnold Schwarzenegger aja gitu. Hampir semua orang sukses di bidang manapun. Jangan pikir mereka jalannya enak gitu. Manusia pada umumnya itu mereka tidak melihat itu gitu. Mereka gampang, mau cepat, easy to be successful and so on. Prosesnya harus ada lah. Bidang manapun mesti harus. Nah, kalau saya tahu bahwa bidang manapun mesti ada prosesnya. Ya saya masih belajar bagaimana caranya saya bisa menikmati. Nah, sebenarnya ini rahasianya ada. Mungkin nanti di training berikutnya online saya akan bahas ini sedikit. Sebenarnya otak kita tuh bisa dilatih. Kita punya brand tuh bisa dilatih. Dari yang tidak nyaman, otak kita ini sudah kebiasaan terbentuk seperti itu. Kemudian kita dimasukkan sesuatu yang baru. Yang lama ini pasti menolak. Karena file lama ini, kamu nggak seperti ini. Contoh dalam bisnis inilah. Kamu dulu kan udah ditolak orang. Kamu malah dipuja-puja orang misalkan. Sekarang ditolak-tolak orang. Ya kan? Misalnya dulu kamu adalah pengusaha lah. Atau kamu atasan di kantor. Yang ada adalah orang, ya Bu, ya Pak, ya Bu, ya Pak. Sekarang office boy pun bisa tolak kamu loh. Iya betul. Enggak, saya nggak mau bisnis ini. Itu pada yang nolak kamu office boy loh. Ayo. File lama akan bilang, Fahri, Michael, kamu nggak seperti itu. Kenapa kamu mau diperlakukan seperti ini? Itu akan berbicara. Self talk-nya akan berbicara. Dan itu berulang-ulang. Lama-lama ya kita dengarkan self talk yang lama kan. Kenapa mesti begitu? Kenapa harus menderita seperti ini gitu? Kamu nggak perlu menderita ini. Kamu juga ada income kok. Kamu nggak parah-parah banget kok. Kamu nggak usah bisnis juga nggak mati. Berarti otak kita tuh belum terlatih menerima itu. Contoh ya, misalnya Michael dan Fahri tahu bahwa bisnis jaringan memang bagus banget deh. Memang bagus banget deh. Ya udah, ambil satu komitmen, putuskan di situ, lewati prosesnya.
Memang lewati prosesnya ada awalnya pasti nggak nyaman. Tapi sampai itu nyaman. Percaya dengan saya. Pasti nyaman. Sampai titik tertentu, otak kita sudah bisa terima. Oh, oke. Memang begitu adanya. Nah, sampai dia nyaman, binaragawan tuh, kalau dia nggak ke gym tuh merasa badannya nggak enak. Iya. Sakit semua. Serius, dia gatal Betul, semua. Pak. Nah, sama seperti halnya kita. Kalau kita nggak ketemu prospek gitu ya, gatal semua tuh badan kita. Ya. Kita maunya ketemu prospek, terlepas dia tolak kita, mau terima kita, terserah gitu. Tapi ya saya mau ketemu prospek, saya mau presentasi. Sampai kita punya badan itu ketagihan. Nah, ketagihan itulah membuat kita berhasil. Ketagihan bisa membuat orang gagal, ketagihan bisa membuat orang berhasil. Kalau kita ketagihan hal yang negatif, membuat kita gagal. Tapi kita ketagihan hal yang positif, itu kita berhasil. Kamu tanya deh, semua pengusaha sukses itu dia ketagihan dengan kerjaannya. Dulu waktu saya belum ngerti itu, benar. Dulu saya belum ngerti, saya kerja di perusahaannya. Ini sharing tambahan aja. Dari Surabaya ke pabrik itu butuh waktu kurang lebih 2 jam gitu. Saya perhatikan bos saya ini, saya kan dulu kerja di pabrik itu ya. Iya. Kan kita karyawan kita pulang kan jam 5 kita pulang ya. Dulu saya dari sana pulang ke Surabaya karena saya kuliah di Surabaya kan, pulang. Jam 5 kita pulang. Tahu nggak? Kita mau cek clock gitu ya. Itu bos baru datang ke kantor. Datang ke pabrik itu. Kita pulang dia datang gitu. Jadi dia ada kantor di Surabaya. Pagi di kantor Surabaya. Malam baru dia ke pabrik. Jam 5 kita cek kok dia datang gitu kan. Besok paginya saya ke kantor lagi dengar bahwa bos baru pulang jam 10 malam, jam 11 malam. Besok begitu lagi. Besok begitu lagi. Kemudian saya bilang, ini orang nggak ada hidup ya? Sekarang saya ngerti, karena otaknya sudah dilatih sedemikian rupa. Kenikmatannya dia di situ. Coba kita misalnya bilang, kamu jangan ke pabrik deh jam 5, kamu pulang aja ke karaoke, diskotik. Dia malah nggak nyaman ke diskotik, ke karaoke, nonton gitu. Masuk ke bioskop pun nggak nyaman, pikirannya ada di pabrik. Dia nikmatnya di pabrik, nggak nyaman. Nah, buat orang yang biasa nonton di bioskop, pabrik itu tuh nggak nyaman. Lu gila jam 5 ke pabrik, ngapain lu? Gua sudah saat saya mandi, makan malam, nonton bioskop, lu ke pabrik. Ayo, sekarang mana yang salah, mana benar? Nggak ada yang salah, nggak ada benar. Kebiasaan kamu apa? Benar nggak Michael sama Fahri? Ayo, Michael sama Fahri. Kamu umur berapa mulai masuk jaringan? 10 tahun yang lalu. 33, 10 tahun yang Pak. lalu. Hah? Saya 39, Pak. Pengalaman hidupmu itu nggak ada namanya multi-level marketing. Di file kamu nggak ada 39 tahun yang lalu. Nah, setelah 39 kamu mulai masuk ke dunia network marketing, kok dunianya beda? Kok bisa ditolak orang ya? Kok bisa dihina orang ya? Kok bangun jaringan seperti itu ya? Sudah mau jadi, ambruk. Perasaan-perasaan itu pasti nggak nyaman. Nggak ada di file yang lama kamu. Di file 39 tahun yang lalu tuh nggak ada file itu. Nah, pasti ini timbul tidak nyaman. Karena filenya nggak ada. Coba kamu nikmati aja file ini. Nikmati. Sampai titik tertentu. File ini mengalahkan file yang lama. Tapi ini kan harus frekuensinya tinggi. Nah, salah satu rahasianya adalah tingkatkan. Kalau mau tanya saya ya, tingkatkan frekuensinya. Malah perbanyak pertemuannya, perbanyak baca bukunya, perbanyak dengar kasetnya, perbanyak ketemu orang, perbanyak konsultasi, perbanyak sampai ini file ini yang menguasai file yang lama. Ini ilmiahnya. Nah, cuma kadang-kadang kita kan lebih nyaman ada kembali kepada comfort zone. Pada saat kita mau kembali ke comfort zone, mulailah kita mencari alasan ini. Tadi kan saya bilang hujan, ya kan, udah ke gym lagi, tadi malam kurang tidur. Nah, kadang-kadang kita membela diri kita sendiri, benar loh. Manusia tuh gitu. Dia kan bicara sama dia, Onggi, kan tadi malam kurang tidur. Udah, kamu nggak gym hari ini oke aja lah. Jangan paksain, nanti badanmu sakit. Jangan paksain, tidur aja. Nah, kalau saya izinkan itu akan menjadi habit baru saya. Lama-lama perasaan ke gym itu sudah nggak nyaman lagi. Betul nggak? Betul banget, Pak. Kalau sekarang alasannya karena hujan. Tapi koneksi internet bermasalah.
kemarin di video saya kan bilang bahwa tengah cari jawabannya satu, you cannot choose both ya, choose only one, reason or Iya. result. Gitu. Kalau mau dapat hasil memang nggak hilangkan semua alasan lah. Kalau memang mau hasil ya, kalau mau alasan ya kita lupakanlah hasilnya udah. Iya. Tadi saya bilang Arnold Schwarzenegger gitu ya, si Ade Rai, jangan harapkan badannya besar lah kalau dia cari alasan. Yeah. Officially Pak itu actually tadi last question ya gitu. Cuman saya sempat ngomong sama Fahri itu sejak kayak 2 malam yang lalu sebelum tidur tuh saya ada selalu muncul satu pertanyaan Pak. Mungkin ini pertanyaannya quite personal ya ke Pak Onggi. Kalau misalnya Pak Onggi nggak comfortable dengan pertanyaan ini nggak usah dijawab, nggak apa-apa Pak gitu. Yang muncul di Tergantung kalau dibayar mahal, saya jawab. DP dulu Pak, DP. Jadi yang muncul di kepala saya itu kan saya balik kalau ingat Pak Onggi lagi bicara atau kasusnya ini kan Pak Onggi kan dekat ya dengan ayahnya Pak Onggi dan look up to him gitu loh. Saya jadi sempat dan kayaknya ya he was gone too soon lah dalam hidup Pak Onggi. Not for me to decide yang tahu cuman di atas. Cuman saya sempat mikir gitu kalau misalnya Pak Onggi ada satu kesempatan lagi untuk bisa ketemu dengan ayahnya Pak Onggi akan ngomong apa ke dia? Saya akan bilang proud of you. Apa? Ya hebat lah. Papa saya sederhana orangnya. Teladan untuk saya. Kemudian dia itu nggak pernah komplain hidupnya. Setelah saya tumbuh dewasa, saya tahu bahwa hidupnya nggak enak. Besarkan 9 anak, gitu kan. Tanpa komplain, kerja keras, mencintai kita apa adanya, tidak membeda-bedakan. Nggak gampang loh. Saya perhatikan hidup seperti dia itu bisa gitu. Kok bisa ya? Saya kagum loh. Benar. Sampai detik ini saya kagum banget dengan papa saya. I'm proud of him gitu. Dia tidak pernah melakukan saya istimewa, walaupun saya anak yang ke-8 gitu ya. Kita 9 bersaudara. Di umur saya 8 tahun, adik saya kan meninggal. Adik saya umur 6 tahun meninggal. Akhirnya di umur 8 tahun kan saya jadi anak paling kecil dong berarti. Nggak pernah itu dia memperlakukan saya istimewa. Kalau salah, dulu kan kalau mukul kan pakai rotan gitu ya. Sama aja, dirotanin sampai karena merah semua gitu. Dulu kan kita suka kalau dia ambil rotan gitu, kita udah lari sembunyi di bawah kolong ranjang, dulu kan ada kolongnya tuh. Kita lari di bawah kolongnya itu, papa saya mukul gitu ya. Kita teriak-teriak, pada nggak kena, sakit ya. pada nggak kena, kita teriak-teriak supaya dia berhenti mukul gitu. Mungkin papa saya juga tahu, dia pura-pura aja, sama-sama pura-pura gitu kan. Tapi poin saya adalah kita nggak pernah sakit hati sama sekali. Makanya kadang-kadang kita lihat di bootcamp itu kadang-kadang orang membunuh orang tua. Saya heran ya, kok bisa ya? Ya mungkin beda ya. Mungkin papa saya, mungkin saya bangga dengan dia. Dia waktu mukulnya dia nggak bukan karena menuangkan kemarahan dia ke kita, tapi lebih pada edukasi kita gitu. I want to learn more gitu ya dari papa. He is my mentor, you know. He is my really real life mentor. It's my father. The first mentor in my life is my father. Thank you Pak. Ya, you're welcome. Maaf kalau pertanyaannya agak terlalu personal. Nggak apa-apa. That is itu kenyataan hidup lah. Thank you you banget banget loh, Pak. buat waktunya. It's an honor to be able to do this. Betul. Ya, thank you sama-sama. Ya, Michael, Fahri, salam ya untuk keluarga. Oh iya, Iya. tadi papa mama kirim salam buat Pak Ya. Onggi. Salam juga untuk papa mama. Kalian luar biasa, punya father mother yang luar biasa deh. Thank you, Pak. Yo. Thank you Pak Onggi. Thank you so Oke, much, sama-sama. Pak Onggi. Bye-bye. Stay safe dan sehat ya, Pak. God bless you. God bless you Pak. God bless you too. Bapak kan sudah berkarir di dalam industri network marketing seperti ini kan udah puluhan tahun, tentunya mengalami banyak tantangan. Tidak mudah ya Pak ya. Nah, bagaimana Bapak sendiri mempertahankan momentum dan mendisiplinkan diri sehingga energinya tadi itu selalu keep in going? Strategi saya adalah saya baca buku. Buku itu sebenarnya salah satu strategi. Karena di buku itu selalu bilang bahwa dalam perjuangan itu selalu ada turun naik. Di bisnis manapun tidak ada yang mulus gitu.
menurut Pak Ongki yang namanya big momentum itu kayak pertemuan yang besar gitu Pak. Jadi peristiwa apakah yang menurut Pak Ongki itu yang dinamakan big momentum Pak? Ya sebenarnya big momentum itu hanya istilah saja. Oke, sebenarnya tidak dilihat dari skala pertemuannya besar atau kecil gitu.